Waktunya saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Daud Joni. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua Tuhan, lawat kami secara pribadi. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kutuk. Nyatakan kuasa kasih-Mu, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara sekalian dalam Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang surga, juga tentang corona. Apa yang akan terjadi tentang corona. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tentang krisis ekonomi, itu pernah saya khotbahkan berulang-ulang dari tahun 2014. Waktu saya menyampaikan pesan Tuhan itu, banyak orang yang tidak percaya bahwa dikira saya halusinasi dan orang gila, bahwa akan terjadi krisis ekonomi, yaitu badai ekonomi tahun 2020 sampai stagnat menuju 2023. Nah, hari ini saya akan ceritakan semuanya tentang penglihatan yang Tuhan berikan pada waktu di surga dan bagaimana yang akan terjadi tentang corona. Nah, kita buka Alkitab kita saat ini di dalam Injil Yohanes. Nah, Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ke-7. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan padamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang pada Bapa melalui aku, kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kejadian ini adalah setelah saya lulus sekolah Alkitab tahun 96. Nah, tahun 96 saya lulus sekolah Alkitab ranking 4 karena muridnya tinggal 4. Jadi saya sekolah Alkitab tahun 96 lulus ranking 4, murid tinggal 4. Dan apa yang terjadi? Saya langsung bisnis plastik. Kenapa saya bisnis plastik? Karena saya lihat jadi pendeta susah dan sulit. Banyak proyek, thank you. Nah, jemaat yang murah hati sama yang pelit, banyak yang pelit. Nah, tetapi jemaat di tempat ini saya rasa tidak pelit. Amin. Nah, dan apa yang terjadi? Saya langsung bisnis plastik. Nah, pada waktu bisnis plastik, Tuhan berkati saya. Inilah, kadang justru waktu kita diberkati Tuhan, kita lupa siapa yang memberkati, lupa pelayanan. Saya sibuk di bisnis. Dan tiba-tiba suatu hari di pagi hari, Tuhan bicara sama saya. Daud, sudah waktunya engkau pulang ke rumah Bapa. Kaget saya. Mati dong berarti. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku belum siap untuk mati. Karena berikan aku waktu diperpanjang, aku melayani engkau sungguh-sungguh. Apa yang terjadi, saudara? Saya bingung modelnya mati kayak apa. Tuhan bicara sama saya, hari ini engkau pulang.
Saya ngomong sama mama saya, "Mah, aku mau pulang ke rumah Bapak ya, jaga baik-baik." "Daud, kamu gila, crazy, edan. Apa kamu stres?" "Tidak." Apa yang terjadi? Saya naik sepeda motor boncengan sama kawan saya. Pada waktu boncengan sama kawan saya, nah, ada truk jalannya kencang. Sepeda motor sama kawan saya di belakang. Waktu mau nyalip, truk itu berhenti mendadak. Duar tabrakan. Jadi pada waktu mau benturan gini, sek gini, roh saya diambil, keluar. Baru saya mengerti bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Dan saya lihat badan saya kebentur, truk, blek gitu. Roh saya keluar. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya dijemput seorang malaikat. Malaikat itu tingginya 3 meter. Tinggi tegak. Jadi perlu saudara tahu, tidak ada Alkitab yang kecil-kecil kayak anak burung. Tidak ada itu, saudara. Nah, Alkitab itu gagah-gagah semua, saudara. Tinggi, saudara. Tingginya 3 meter. Nah, jadi malaikat itu gagah, saudara. Malaikat itu tingginya 3 meter. Nah, rambutnya itu silver perak. Dan matanya itu seperti cahaya berlian. Dan ininya itu tatahan es, transparan tembus pandang. Malaikat itu roh. Nah, saya dibawa ke satu tempat. Dan malaikat itu membawa ke saya ke sebuah tangga. Tangganya emas. Tangganya emas. Nah, tangganya emas, dan di tangga itu ada sebuah tahta. Nah, di situ saya lihat malaikat-malaikat berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berlaksa-laksa. Jadi perlu kita tahu bahwa malaikat itu tidak ada yang kecil-kecil segini-segini, tidak ada. Gagah-gagah. Dan di situ saya mendengar pujian penyembahan seperti derau air bah. Dan malaikat yang menjemput saya berkata, dalam suatu bahasa, dan bahasanya bukan bahasa manusia. Saya bingung. Tiba-tiba saya ngomong, apa yang terjadi? Saya ngerti apa yang dikatakan malaikat itu. Dan saya juga bicara dalam bahasa itu juga. Baru saya mengerti, saudara. Bahwa apa yang dikatakan malaikat itu saya ngerti. Dan saya ngomong pun dia ngerti juga. Jadi nanti di surga kita ada bahasa sendiri, yaitu bahasa surga. Amin. Jadi bahasanya itu bukan bahasa Inggris dan bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris saya tidak bisa juga, taunya hanya I love you. Dan apa yang terjadi? Malaikat itu menjelaskan lagu-lagu pujian penyembahan sebelum dinyanyikan di bumi, terlebih dulu dinyanyikan di sorga. Jadi lagu-lagu kita yang ada di bumi ini, lagu lamanya surga semua, saudara. Dan malaikat itu berkata, sebelum engkau menghadap yang maha kuasa, engkau harus masuk ke satu ruangan dulu, yaitu ruang maha kudus. Karena engkau dilayakkan masuk tempat itu. Malaikat itu menggandeng saya, membawa saya berjalan ke suatu tempat, tirainya terkoyak dari atas ke bawah. Dan saya melihat tabut perjanjian, tabut Tuhan semesta alam. Dan tiba-tiba terdengar pujian penyembahan. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait
sucimu, ku nyanyi haleluya. Itu lagu pujian-pujian itu terdengar pada waktu saya masuk ruang Maha Kudus. Saya melihat tabut perjanjian. Dan malaikat itu berkata, apa yang dilihat Musa di gunung itu tentang kemah suci adalah gambaran dari tempat ini. Jadi yang dibuat Musa tentang kemah suci itu adalah gambaran dari tempat itu. Jadi yang asli kemah suci itu ada di surga. Jadi Musa itu membuat berdasarkan apa yang dia lihat di tempat itu. Nah, malaikat itu berkata bahwa apa yang dilihat Musa di gunung itu adalah gambaran dari tempat itu. Jadi yang disebut kemah suci yang asli itu ada di surga. Dan malaikat itu berkata, mari engkau menghadap yang maha kuasa. Nah, saya kembali ke tangga emas itu lagi. Nah, yang di tangga emas itu ada sebuah tahta. Dia bicara, Daud, 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 Daud. Sebenarnya sudah waktumu ada di tempat ini. Karena engkau minta umurmu diperpanjang di muka bumi. Maka umurmu akan diperpanjang di muka bumi. Selama engkau diperpanjang, pergunakanlah sebaik-baiknya. Akulah Alfa, akulah Omega. Akulah YHWH, Yahweh. Aku telah mati, bangkit hidup kembali. Akulah Yesua Hamasia. Baru saya mengerti nama Yesus Kristus asli. Ibraninya adalah Yesua Hamasia. Akulah Yesua Hamasia. Dan apa yang terjadi? Saya lihat lubang pakunya ada di sini. Sering kita itu kalau ngelihat gambar itu kan dipaku di sini, betul? Ya. Tetapi lubang pakunya ada di sini, saudara. Ini, saudara. Di situ saya lihat langsung lubang pakunya di sini. Dan apa yang terjadi? Waktu itu Tuhan bicara sama saya. Sebelum kau kembali ke muka bumi, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu, bangsamu di masa depan. Akulah Yahweh. Jadi perlu saudara tahu bahwa apa yang akan terjadi di muka bumi, apa yang akan terjadi atas hidup kita, itu sudah ada master plan-nya surga. Jadi dari awal sampai akhir dunia ini, itu sudah ada di sana semua. Dan apa yang terjadi? Tuhan berjalan di tangga itu. Dan Tuhan bicara sama saya. Ini yang akan kutunjukkan atas bangsamu. Apa yang akan terjadi dan hidupmu. Dan tangannya gini. Begitu tangannya gini, saudara, tiba-tiba langsung ada layar lebar. Yes. Seperti layar bioskop yang besar sekali. Hari-hari yang akan terjadi. Indonesia akan terpecah menjadi tiga. Indonesia akan terpecah menjadi tiga. Pertama, Indonesia Timur Leste sudah keluar peta. Kedua akan menyusul tiga. Pertama, Timur Leste sudah keluar.
dua akan menyusul. Nah, waktu itu saudara waktu itu ditunjukkan Indonesia akan ditunjuk dipulihkan waktu ada dua krisis kan 5 Shalom, shalom, shalom. Indonesia shalom dipulihkan. Oke, ini lagi reconnecting ibu-ibu, bapak-bapak. Oke, sebentar di unmute dulu Pak, bentar. Oke, silakan Ya. Pak. Jadi Indonesia akan dipulihkan Tuhan itu 25 tahun. Dimulai dari krisis 98. Yaitu tahun 2023. Itu awal pemulihan Indonesia. Nah, sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi. Anginnya akan datang 2018, 2019, dan badainya datang 2020. Dan Indonesia akan mengalami stagnat ekonomi. Tepatnya bulan 6, bulan 7. Bulan Juni, Juli tahun 2020, stagnat ekonomi berhenti menuju tahun 2023. Dan tahun 2023, setitik terang akan datang. Artinya awal pemulihan Indonesia. Nah, waktu ditunjukkan apa yang akan terjadi. Nah, setelah itu saya akan bicara tentang nasib tentang corona. Dan apa yang terjadi? Di sini ditunjukkan hari-hari yang akan terjadi. Nah, Tuhan bicara, mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, saya diajak jalan suatu tempat. Lantainya emas. Dan di situ ada benteng air mengalir. Terbuat dari batu blue sapphire, batu ruby, batu emerald, batu paparaca, batu-batu mulia. Dan yang tidak ada batu akik. Jadi semua batu mulia. Tuhan bicara pada saya. Apa yang ingin kau tanyakan? Ku jawab. Tuhan, kapan engkau datang? Tuhan bicara pada saya. Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya.
yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Dan apa yang terjadi? Tuhan bicara pada saya. Mari kutunjukkan rumah Bapa. Jadi saudara, di sorga saat ini tidak ada orang mati. Di surga yang ada adalah malaikat dan Tuhan. Nah, orang-orang mati dalam Tuhan ada di mana? Itu ada di suatu tempat sendiri. Namanya Firdaus. Nah, di surga dan Firdaus itu beda, saudara. Firdaus itu adalah bagian dari surga untuk menunggu hari pembagian mahkota. Nah, itu orang-orang yang mati dalam Tuhan itu ada di Firdaus, tempat tersendiri. Tapi itu adalah bagian dari surga. Dan apa yang terjadi? Tuhan bicara, apa yang ingin kau tanyakan? Ku jawab, Tuhan, siapakah jodohku di masa depan? Nah, kalau dikasih yang gini, lebih baik saya tidak balik, saudara. Apa yang terjadi? Ditunjukkan. Ada seorang wanita rambut lurus. Saya mau lihat wajahnya. Ditutup. Tuhan, wanita yang rambut lurus kan jutaan. Bagaimana saya tahu? Engkau akan ketemu di suatu tempat. Kebaktian engkau ya akan. Nah, di situ saya ditunjukkan ada seorang anak perempuan. Dia ngelihat saya gini, anak perempuan itu. Saya tanya, undang ke saya sama Tuhan. Tuhan, anak itu siapa? Ke saya, Tuhan, saat depan anak itu siapa? Itu anak-anakmu di masa depan. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu itu, saudara, saya lihat anak perempuan itu. Bayangkan, saudara, saya belum kenal istri saya belum pacaran, belum ketemu istri saya, sudah ketemu anak saya, saudara. Dan itu adalah anak perempuan. Jadi anak saya perempuan itu, sebelum dia lahir, saya sudah ketemu dia, saudara. Nah, anaknya ini, saudara. Jadi bayangkan, saya belum ketemu istri, belum pacaran, model istrinya kayak apa tidak tahu, yang tahu hanya rambutnya, saudara. Sudah ketemu anaknya, saudara. Dan apa yang terjadi? Ditunjukkan ada seorang pengkhotbah pendek, gemuk, jelek, saudara. Perutnya buncit, saudara. Saya tanya, siapa itu Tuhan? Itu kamu di masa depan. Dan apa yang terjadi? Ditunjukkan hari-hari yang akan terjadi. Dan Tuhan bicara pada saya, sudah waktunya kamu kembali ke rumah orang tuamu. Tuhan, sebelum aku kembali di muka bumi, ada satu permintaan. Jangan engkau tolak sampai aku kembali ke tempat ini. Apa permintaanmu? Jangan beri aku kekayaan. Nanti aku lupa siapa engkau. Jangan beri aku kemiskinan.
Karena orang miskin itu susah, modal hanya nekat. Saya minta satu aja Tuhan. Apa itu? Cukup bisa beli apa-apa. Saya ingin di bumi itu cukup bisa beli apa-apa selama saya ada di bumi. Tuhan bicara, baiklah. Saya suruh kembali ke muka bumi. Naik kereta berkuda. Kudanya itu berapi. Roh saya naik kereta itu. Turun ke bumi. Roh saya masuk dalam tubuh. Saya hidup kembali. Dan terjadi mujizat. Luka-luka semua hilang. Dan waktu itu mama saya, Daud, hidup lagi. Nah, dan apa yang terjadi? Tuhan bicara pada saya, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Lagu-lagu yang kau dengar akan kuberikan padamu sebagai tanda engkau pernah ada di situ. Nah, jadi saudara, semua alat musik saya bisa pegang, tapi tidak bisa main. Suara saya hancur. Nah, tapi saya sudah diberikan Tuhan lagu 75 lagu lebih. Sudah pernah dengar lagu Biar Awan Kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Nah, itu lagu yang Tuhan berikan. Dan permata hati, ku tak ingin jauh darimu. Nah, lagu-lagu itu beredar di Indonesia. Kelihatannya dulu pernah di Australia juga. Nah, apa pesan Tuhan untuk tanah ini? Nah, sekarang akan saya beritahu kenapa Tuhan izinkan corona ini terjadi. Pertama, supaya Injil diberitakan ke seluruh dunia. Ingat, saya ada di Indonesia, tapi saya saat ini bisa khotbah ada di Australia, Sydney. Artinya tidak dibatasi ruang. Dan perlu kita tahu bahwa tembok-tembok gereja yang membatasi Injil itu diberitakan. Doktrin-doktrin yang bikin perpecahan dan ribut. Dan itu sedang dirobohkan Tuhan. Supaya Injil itu diberitakan ke seluruh dunia. Yang pertama itu. Kedua, bagaimana tentang Indonesia dan tentang corona. Ini yang akan saya beritahu pada saudara. Bahwa pada waktu saya khotbahkan tahun 2019, saya dikatakan orang gila. Karena waktu itu Indonesia baik-baik saja. Tahun 2019 banyak orang berkhotbah, bahkan banyak yang bernubuat. Tahun 2020, tahun kemuliaan, tahun berkat, tahun melimpah. Hanya saya seorang diri yang berkhotbah 2020 badai ekonomi. Sehingga saya dianggap orang gila, saudara. Dan apa yang terjadi? Januari 2020 sampai orang datang ke Pak Gilbert. Karena pembimbing saya kan Pak Gilbert, itu guru saya, bapak rohani saya. Apa yang terjadi? Pak Gilbert sampai ditanya, katanya Daud 2020 badai ekonomi. Mana buktinya? Pendeta Gilbert berkata, ini kan belum akhir tahun 20. Kita akan melihat akhir tahun 2020. Kita akan buktikan apakah itu pesan Tuhan atau tidak. Kalau itu pesan Tuhan pasti terjadi. Dan apa yang terjadi? Februari, Maret, corona, krisis ekonomi. Dan Pak Gilbert berkata apa? Daud, yang nanyain kamu ngatakan gila-gila,
diem semua katanya. Karena apa? Ngerasakan semua. Dan waktu itu saya sudah khotbah bahwa Indonesia mengalami stagnat ekonomi. Bulan 6, bulan 7, 2020. Berhenti. Sampai kapan itu, saudara? Ingat, sampai tahun 2022 baru belajar normal. Tahun ini Indonesia PSBB new normal. Betul? Belajar normal itu 2022. Maka saya khotbahkan awal 2020 semua supaya berkebun. Makanya saya beritahu pada saudara yang ada di Australia dan di berbagai tempat di seluruh dunia, semua berkebun. Ya, kalau ini bikin polybag ditanami cabai, bayam atau pokoknya ada kegiatan berkebun atau beternak. Karena apa? Untuk mengisi kegiatan supaya tidak stres. Kenapa? 2020 awal sudah saya khotbahkan, semua berkebun. Bayangkan sekarang, depan tembok, belakang tembok, atap, plafon, betul? Betul? Dan jaga jarak semua. Kondisi seperti ini itu sampai 2022. Yang berarti belajar normal. Baru belajar, saudara. Kalau tahun ini kan new normal. Nah, 2021 ya seperti ini. Sampai 2022. Nah, awal pemulihan itu adalah 2023 Januari tahun 2023. Nah, bagaimana tentang corona? Ini yang akan terjadi tentang corona 5 tahun ke depan. Dimulai tahun ini. Ingat, saudara. Tentang corona akan terjadi untuk 5 tahun ke depan, terjadi sejak tahun ini. Nah, jadi ingat, tahun ini sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan. Nah, ingat ya, 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Bahwa nanti semua akan terkena corona. Semua akan terpapar. Dan semua akan ada seleksi alam. Contohnya vaksin, itu kan virus dilemahkan masuk dalam tubuh. Antibodi. Berarti pernah kena. Betul? Ya. Nah, atau yang langsung tertular. Berarti adu sakti. Betul? Iya, adu sakti. Artinya apa? Yang lolos hidup, yang kalah mati. Kan itu, saudara? Iya. Corona. Nanti akan ada seleksi alam. Jadi semua nanti akan terkena. Semua akan terkena dan semua akan terpapar. Dan akan namanya seleksi alam. Dan 5 tahun kemudian virus corona ini sama dengan virus biasa flu. Jadi 5 tahun ke depan nanti corona ini akan jadi sama seperti virus flu biasa. Kenapa? Karena semua sudah kena. Nah, 5 sampai 10 tahun. Karena apa? Kita tidak mungkin sembunyi terus, tidak ketemu orang 5 tahun. Nah, yang tidak kena itu kecuali tinggal di hutan, tidak ketemu orang, jadi Tarsan.
Jadi ingat, karena ini, jadi ingat, saudara jangan ributkan masalah vaksin. Karena apa, saudara? Semua akan terkena. Semua akan terpapar. Hanya nunggu waktu. Dan ada namanya seleksi alam. Jelas, saudara? Ya. Ada seleksi alam di sini nanti. Jadi semua nanti akan terkena dan bekas terkena. Nah, dan di situ 5-10 tahun kemudian virus corona ini sama dengan virus influenza, virus flu biasa. Jadi engkau tidak usah ketakutan dan khawatir. Hidup dan mati di tangan Tuhan, dan mati ada jadwalnya. Jadi saudara, 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, virus corona ini akan sama seperti virus influenza, virus flu. Biasa. Kenapa? Karena semua sudah pernah kena. Semua pernah kena dan terpapar. Nah, itu nanti akan terjadi di seluruh dunia. Jadi saudara, maksud Tuhan itu apa? Pesan Tuhan berkata, supaya kita di rumah masing-masing, di tempat masing-masing berdoa. Nah, dan saudara ingat, saudara tetap, kalau yang orang Indonesia protokol kesehatan tetap. Tapi kita tahu, semua akan ada seleksi alam. Jelas, saudara? Jadi 5 tahun ke depan sampai 10 tahun, bahwa virus corona itu akan sama seperti virus flu biasa. Kenapa? Karena semua sudah pernah kena, terpapar. Kalau yang sekarang kena, berarti sudah divaksin dulu. Betul? Ya, betul. Artinya divaksin oleh alam. Karena ketularan. Dan sudah melewati adu sakti. Nah, jadi saudara mau vaksin atau tidak, terserah. Tidak usah diperdebatkan. You tidak mau, tidak apa-apa. Tidak usah ribut-ribut. Karena semua akan kena, saudara. Karena semua akan kena, saudara. Semua akan kena. Dan semua akan terpapar. Seluruh dunia. Dan ingat, saudara, kan tidak mungkin selama 5 tahun tidak keluar rumah, tidak kerja. Betul? Nah, dan pasti kita ketemu orang. Betul? Nah, kecuali saudara mau jadi Tarsan. Nggak mau. Nah, jadi ingat, tentang corona ini Tuhan sudah memberitahu ada seleksi alam. Jelas? Jelas? Jadi saudara, itu pesan Tuhan untuk saudara. Jadi ini silahkan gereja upload untuk seluruh dunia. Bahwa apa? Bahwa nanti 5 tahun ke depan sudah jadi seperti flu biasa. 5-10 tahun ke depan. Karena apa? Semua terkena. Atau pernah kena. Kalau vaksin kan berarti pernah kena. Betul? Nah, jadi saudara, silahkan renungkan ini. Dan perlu kita tahu, surga itu ada. Dan perlu tahu, tidak usah takut mati. Karena mati itu ada jadwalnya. Nah, dan ingat saudara, saya sudah menyampaikan pesan Tuhan untuk saudara tentang corona. Masa depan corona itu. Nah, tidak usah diributkan antara vaksin dengan antikris, saudara. Karena ingat saudara, yang tahu hanya Tuhan. Nah, dan saya sendiri belum mendapat pesan Tuhan. Karena Tuhan aja bicara pada saya. Tidak ada yang tahu tentang kedatangan Tuhan.
Jadi saudara, pokoknya pesan Tuhan untuk kita 5 tahun ke depan, semua kena. Semua terpapar. Tapi semua akan lulus atau tidaknya, itu seleksi alam. Jadi yang pernah kena, daya tahan tubuhnya kuat. Makanya saran saya ini untuk antibodi, untuk daya tahan tubuh, saya sarankan, saudara semua makan pisang setiap hari. Kenapa makan pisang setiap hari? Suatu kali waktu saya belum bertobat, saya disuruh latihan terus dan makan pisang terus. Saya tanya sama guru saya, "Guru, kenapa saya makan pisang terus? Bosan saya." Guru saya berkata, "Kamu lihat monyet. Monyet tidak ada yang stroke karena suka makan pisang." Jadi monyet itu tidak stroke karena makan pisang, padahal dia gelantung terus. Nah, makanya kamu itu harus makan pisang. Tapi ingat, tidak jadi monyet. Pertama, pisang. Kedua, alpukat. Jadi kenapa saya antibodi dari situ? Karena saya ada suatu pengalaman. Waktu saya ada di tempat guru saya, kakek saya ilmu putih, nenek ilmu hitam, jadi abu-abu. Itu sebelum bertobat. Di situ banyak tikus dan nyamuk demam berdarah. Sebelum saya ada di situ, kakek saya ngajarin saya makan apa? Pisang, alpukat, dan jambu kluthuk. Jambu biji yang dalamnya merah dulu, saudara. Jambu monyet. Jambu monyet. Bukan jambu batu. Jambu batu yang di rumah saya tuh. Itu jambu kluthuk yang itu. Nah, jadi pisang, alpukat, jambu kluthuk. Nah, dan telur sehari 1 atau 2. Saya disuruh makan itu setiap hari sebelum ke tempatnya kakek saya bertapa. Apa yang terjadi? Seminggu kemudian saya di sana, itu saya tidur jarak 1 meter, itu ada tikus beranak. Tikusnya itu udah beranak cucu berapa generasi. Saya tinggal dekat tikus itu, dan saya tidak terkena penyakit pes tikus. Karena apa? Daya tahan tubuh. Dan apa yang terjadi? Dan itu banyak nyamuk demam berdarah. Saya juga tidak kena. Karena ada daya tahan tubuh. Saudara, virus corona ini tidak kelihatan. Betul? Jadi hanya menghadapinya dengan daya tahan tubuh. Jadi saran saya, saudara, yang pernah kena atau terkena, tidak usah khawatir. Karena semua akan melewati itu. Jadi saudara, saya makan setiap hari sampai sekarang itu pisang, jambu kluthuk, setelah itu ini saudara, apokat. Nah saudara yang ada di Australia, apokat ada kan? Nah itu makanlah setiap hari. Sehari 2 cukup udah. Sehari 2 udah. Nah itu apa? Daya tahan tubuh. Nah itu karena dulu sebelum saya bertobat, itu yang membuat saya bertahan dari umur 9 tahun sampai 18 tahun tinggal di sarang tikus dan di sarang nyamuk. Jadi kuncinya adalah tetap daya tahan tubuh. Dan daya tahan tubuh itu, antibodi itu yang menciptakan adalah Tuhan sendiri. Perlu pertahankan, perlu pelihara tubuh saudara dengan makan buah-buahan itu. Ingat, telur 1 atau 2. Jangan 100 kolesterol. Jadi tentang corona sudah saya beritahu.
5-10 tahun ke depan, semua akan terkena. Semua akan terpapar. Dan yang lolos seleksi alam itulah yang bertahan. Dan ingat, setelah 5-10 tahun ke depan akan sama seperti flu biasa. Dan saya percaya saudara semua akan mengalami seleksi alam dan lulus. Amin. Tetapi untuk melewati itu, sistem kekebalan tubuh Anda, daya tahan tubuh Anda betul-betul dirawat yang benar. Jadi saudara makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, itu pesan Tuhan yang saya sampaikan pada saudara. Ingat, Injil ini yang diberitakan ke seluruh dunia. Amin. Nah, itu pesan Tuhan yang saya sampaikan, Bapak Pendeta. Amin. Kita doa semua saat ini. Aku mohon kuasa Yesus Elohim bekerja. Kerajaan Tuhan datang kehendak menjadi. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk. Segala setan, jin, roh jahat, roh gelap, keluar. Kuasa Yesus Elohim dimuliakan. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Lawat kami secara pribadi Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Demi nama Yesus. Amin. Nah, saudara, nanti waktu lain nanti akan sampai pesan Tuhan untuk saudara bila diberi kepercayaan dan kesempatan. Amin. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Ya, luar biasa saudara. Nah, saya ingat waktu permulaan corona sedang melanda saudara. Saya ingat di YouTube aja banyak para hamba Tuhan yang berbicara bagaimana mereka protes, mereka diajar bagaimana mencuci tangan saudaraku. Ya, nah di situ saya melihat saudara dalam hal ini karena saya walaupun sebagai hamba Tuhan, sebagai minister, gembala, saya juga bekerja di supermarket sebagai manajer. Nah, di situ kami di training sebelum corona masuk terjadi karena di supermarket kami training bagaimana sebagai safety food yang kami harus handle, saudara. Jadi di situ kami diajar bagaimana mencuci tangan yang baik. Jadi pada saat masa corona yang terjadi, para hamba Tuhan yang protes dan segala macam, saya katakan sebenarnya kita harus ikutin, saudaraku. Kita punya iman, tapi Tuhan memberikan kita hikmat, ya. Ada sanitizer, bagaimana kita cuci tangan. Ya, di situ kita diajarkan cuci tangan di sini kita harus di sini juga karena tanpa kita sadar kita gosok-gosok mata ada virus di sini, saudaraku. Ya, jadi seperti Pak Daud menyampaikan, kita juga harus makan makanan bergizi, avokat, pisang, saudaraku, telur. Ya, ada juga kata kalau sekali satu hari saudara makan apel satu aja, saudara akan terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak saudara pikirkan. Jadi selain kita berdoa, kita beriman, kita juga harus makan makanan yang bergizi, saudara. Amin, saudara. Biar karena kita tubuh kita butuh, saudara, sistem imun yang kuat. Selain kita berdoa, kita beriman, secara manusia kita juga harus menyiapkan apa yang tubuh kita butuhkan. Saudara, apapun perjalanan hidup kita tak ada satupun kebetulan, saudara. Hingga saat ini banyak suplemen vitamin-vitamin yang ada, saudara bisa pakai. Tapi kalau saudara bisa pakai apa yang diproduksi oleh alam itu lebih baik, saudara. Karena vitamin itu kemikal, saudara. Apa adanya itu kemikal. Tapi kalau saudara pakai makan avocado, pisang, saudara bisa madu, alpukat, saudara bisa juga kalau kita Inggris buah apa, kalau Jawa satu jambu batu, saudara, itu akan memperkuat sistem imun saudara. Amin, saudara kasih Tuhan. Kita di Avata kita ada juga pada masa corona kita setiap malam kita ada Zoom, saudara, dari corona bulan Maret. Tapi ada sesuatu kita mulai mengurangi pada tahun berapa bulan yang lalu kita mulai mengurangi menjadi tiga kali seminggu, saudara, berdoa dan berdoa. Saya melihat pada saat kita berdoa banyak terobosan terjadi. Memang corona ini sangat baik apa adanya, saudara. Dengan corona kita tidak dibatasi oleh ruangan, saudara. Kita bisa berzoom, kita bisa melakukan banyak hal, saudara. Dengan corona saat ini kita bisa duduk diam mencari wajah Tuhan. Saya encourage bagi saudara, jangan lupa saudara berdoa, saudara.
Karena pada saat saudara berdoa, di situ Tuhan saudara mengungkapkan isi hati saudara kepada Tuhan. Pada saat saudara berdoa, disitulah saudara menyatakan, Tuhan, saya ini bergantung penuh kepada Engkau. Tanpa Engkau Tuhan, saya ini bukan apa-apa. Kalau saudara tidak berdoa, berarti saudara menyatakan secara bahasa tubuh, Tuhan, saya gak butuh Engkau. Saya bisa jadi Tuhan sendiri. Nah, saudara, singkat begitu, saudara, jangan lupa minggu depan Jakarta kita ada perjamuan kudus. Minggu depan lagi kita ada Mongol Stress. Minggu depan lagi jika Tuhan mengendaki kita ada Saifuddin Ibrahim. Ya saudara, saudara bisa ajak teman-teman saudara untuk join bersama kami di Zoom, biar bisa menjadi berkat bagi mereka semua saudara. Mari kita satukan hati saudara dalam doa. Bapak Surgawi, kami ucap syukur saat ini kami bisa ada di tempat ini memuji dan menyembah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu di luar sana banyak orang berpuasa, berjihad, bukan banyak hal. Tapi bukan karena anugerah-Mu ya Bapa. Tak ada satu orang pun bisa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena bukan karena anugerah-Mu ya Bapa. Tak ada satu orang pun bisa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan tanpa anugerah-Mu ya Bapa, tak ada satu orang pun bisa duduk dia mendengarkan firman-Mu. Kami ada saat ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena perbuatan baik kami. Itu semua karena anugerah-Mu semata-mata. Kami bisa ada di tempat ini, bisa mendengarkan firman-Mu, bisa berdoa, mengikuti ibadah, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami tahu kami ada saat ini karena kami sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kami ada saat ini, kami sudah ditentukan untuk bisa menjadi serupa dengan yang sulung, yaitu Yesus sendiri. Mampukan kami ya Allah Roh Kudus dengan firman-firman yang sudah kami dengar. Kami bisa berubah menjadi manusia baru. Kami bisa ditransfer dengan sifat kami yang buruk. Perkataan kami, hati kami yang jahat bisa diubahkan selaras dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Mampukan kami supaya dari hari ke hari kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami bisa menjadi garam, bisa menjadi terang dunia. Sehingga dengan hidup kami orang bisa melihat Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Dan dengan hidup kami orang bisa datang kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami ucap syukur ke hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati perjalanan hidup beliau pada Daud kemanapun dia melangkah. Tuhan berkati. Biar urapan kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam perjalanan hidupnya. Berkati keluarga istrinya, anak Tuhan juga berkati. Orang-orang sekeliling ministrinya Tuhan juga berkati. Sehingga dalam langkah-langkah hidupnya orang bisa melihat Tuhan dipermuliakan dalam segala hal. Kami ucap syukur Tuhan beliau bisa bersama dengan kami. Kami tahu tak ada satupun kebetulan. Manusia bisa mereka-reka. Tapi Tuhan yang menentukan langkah-langkah orang yang diurapi. Jika beliau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami percaya dengan iman Kau telah menempatkan beliau di tengah-tengah kami. Kami mau melangkah ke depan ya Tuhan. Dengan iman saja kami tidak cukup. Dengan iman saja kami tidak cukup. Tapi kami harus melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Karena orang banyak yang beriman memanggil Yesus, Yesus. Tapi tidak ada satu orang pun yang memanggil Yesus bisa ke surga kalau tidak melakukan kehendak Bapa. Kami mau dengan iman kami mau melangkah melakukan kehendak Bapa, menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami percaya Tuhan Kau menyediakan bahan makanan sekeliling kami, nutrisi yang ada sekeliling kami. Kami mau menggunakan nutrisi yang ada untuk bisa menjadi dan membuat kami tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Karena kami tahu firman berkata, tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Roh yang ada dalam kami lebih besar daripada dunia ini. Maka kami harus menjaga tubuh kami menjadi tubuh yang sehat dengan sistem imun yang kuat. Supaya dalam langkah-langkah hidup kami, nama-Mu selalu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi Roh Kudus, berikan kami hikmat. Sehingga apa yang kami konsumsi, yang kami makan untuk perjalanan hidup kami. Untuk keluarga anak-anak kami, berikan kami hikmat. Sehingga kami bisa memilih makanan yang tepat. Bukan junk food yang akan kami makan. Bukan makanan yang tidak bergizi. Tapi mampukan kami. Sehingga dalam waktu yang sangat singkat ini. Kami bisa memakai untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih saat ini mengucap syukur ya Bapa. Mari kita angkat tangan kita saudara untuk akhir ibadah kita. Dan Engkau yang sangat kasihi oleh Kristus. Dia adalah hidup miskin menderita. Dan mati di kayu salib. Karena kasih yang besar dalam hidup-Mu.
Diberkatilah pekerjaanmu, Amin. diberkatilah usahamu, Amin. diberkatilah rumah tanggamu, Amin. diberkatilah kesehatanmu, Amin. diberkatilah keluar dan masukmu, Amin. diberkatilah apapun kau kerjakan. Amin. Karena Tuhan yang kau sembah memberkati kau berkelimpahan, yang merancang kau menjadi kepala, Amin. bukan menjadi ekor, yang berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu, sehingga kau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat yang kau duduk lebih tinggi daripada yang lain, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kepintaranmu, bukan juga karena keuanganmu, tetapi karena Bapamu di sorga memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hingga akhir zaman, dan turun berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita semua terima berkat, katakan amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri kepada ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu.